Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Perhatikan sebagai berikut. 1. Perang Margarana. 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. 3. Perlawanan rakyat Sulawesi. 4. Agresi militer 1. Nah, urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah A. 213, B. 123, C. 214, D. 342, dan E. 421. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. 214. Jadi peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan yaitu yang pertama ada Perang Margarana 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel 1 Gusti Ngurah Rai. Dan yang selanjutnya peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Dan masa perjuangan rakyat Sulawesi Selatan berlangsung pada tahun 1829 hingga tahun 1907. Serangan militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Hal selanjutnya, perhatikan kegiatan berikut. 1. Tidak menginjak terumbu karang saat sedang menyelam atau berenang di lautan. Yang kedua, memancing ikan tanpa merusak karang. 3. Tidak menurunkan jangkar perahu atau kapal di kawasan terumbu karang. Yang keempat, tidak mengambil terumbu karang untuk bahan-bahan kosmetik dan obat-obatan. Dan yang kelima, menjaga kebersihan laut dari sampah dan endapan lumpur. Nah, yang merupakan upaya dalam melestarikan terumbu karang adalah yang A. 1235, yang B. 1234, yang C. 1345, dan yang D 145, dan yang E 124. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A 1, 2, 3, dan 5. Kecuali yang nomor 4, tidak mengambil terumbu karang untuk bahan-bahan kosmetik dan obat-obatan. Karena yang nomor 4 itu memang sudah semestinya bisa diambil untuk bahan kosmetik dan obat-obatan. Soal nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari hutan mangrove, yaitu A. Sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. B. Sebagai habitat beberapa jenis air payau. C. Sumber pendapatan bagi masyarakat. D. Tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. Dan E. Mencegah tsunami. Ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. Nah, fungsi hutan bakau atau mangrove adalah yang pertama mencegah abrasi laut. Dan yang kedua, hutan bakau sebagai tempat hidup biota laut. Dan yang ketiga, hutan bakau sebagai sumber makanan bagi hewan ternak. Dan yang keempat, hutan bakau sebagai sumber pendapatan bagi nelayan. Dan yang kelima, bahan penghasil obat-obatan. Dan yang keenam, menahan badai dan angin. Dan yang ketujuh, mencegah tsunami. Dan yang kedelapan, penyerap karbon dioksida. Nah, itulah fungsi hutan bakau atau mangrove. Soal nomor 4. Berkas dan catatan kependudukan bagian dari dokumen penting suatu wilayah. Petugas mendata setiap komponen yang terkait dengan penduduk. Sensus de jure yang dilakukan petugas ini adalah bagian dari sensus terhadap apa? A. Semua penduduk suatu daerah sesuai dengan KTP. B. Warga masyarakat yang dijumpai petugas sensus. Dan yang C. Setiap penduduk berdasarkan data wilayah.
Dan yang D, semua penduduk yang dijumpai petugas sensus. Yang E, warga negara asing yang dijumpai petugas. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C, setiap penduduk berdasarkan data wilayah. Jadi, sensus de jure menghitung jumlah penduduk berdasarkan data sekunder atau data administrasi wilayah yang sudah resmi terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di wilayah itu. Sedangkan sensus de facto menghitung jumlah penduduk berdasarkan data primer atau lapangan, berarti saat kita terjun langsung ke lapangan, jadi hanya yang bertemu saat diadakan sensus. Soal nomor 5. Salah satu kearifan lokal yang dilakukan masyarakat Baduy dalam memitigasi gempa adalah A. Mendirikan bangunan dari bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Yang B. Menggunakan penanda hewan tupai untuk mengetahui gejala gempa. Dan yang C. Membangun barak-barak penampungan. Yang D. Masuk ke dalam kolong-kolong meja atau kolong tempat tidur. Yang E. Membangun bangunan dari beton tahan gempa. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mendirikan bangunan dari bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Kita masuk ke pembahasan. Baduy membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Nah, sedangkan mentawai menggunakan pertanda dari tupai dan ayam. Tupai akan gelisah. Begitu juga dengan ayam peliharaan akan berkotek tanpa sebab. Mitigasi gempa bumi masyarakat tanah air Nusa Tenggara Timur dengan memberikan sesajen kepada sang naga dan membangun barak. Nah, ini adalah adat masyarakat ini Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Bali melakukan mitigasi dengan masuk ke kolong tempat tidur atau kolong meja. Nah, yang ini adalah adat masyarakat Bali. Dan yang E, yang jelas salah, membangun bangunan dari beton. Karena yang ditanyakan masyarakat Baduy, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 6. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan tenaga kerjaan adalah A. Pusat Promosi ASEAN, B. ASEAN Council of Teacher Convention, C. Pengiriman duta dari konsulat, D. ASEAN Free Trade Area, E. SEATO. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. ASEAN Council of Teacher Convention. Nah, jadi kerjasama ASEAN bidang pendidikan, beasiswa pendidikan, negara-negara ASEAN saling memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Asia Tenggara. Pertukaran pelajar, ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT, Olimpiade Pendidikan, Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Nah, jadi itu adalah kerjasama ASEAN bidang pendidikan. Sedangkan kerjasama ASEAN bidang politik, Defense Minister Meeting, pengiriman duta dari konsultat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, ini masuk bidang politik. Sedangkan kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industry Cooperation, kerjasama di sektor cadangan pangan, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas, ASEAN Free Trade Area. Nah, jadi ini termasuk ke ekonomi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 7. Lagu daerah yang berisikan melestarikan budaya adalah Bungong Jompa, B. Jali Jali, C. Yamko Rambe Yamko, D. Badindin, E. Soleram. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi Badindin atau lagu daerah yang diciptakan oleh Tia Ramon ini cukup populer. Lagu ini sering digunakan dan didengar sebagai lagu yang mengiringi tarian indang dari Sumatera Barat. Makna dalam liriknya sangat dalam, yakni untuk menjaga kebudayaan Minang. Soal nomor 8.
ASEAN memiliki lambang dengan lingkaran berwarna biru, di mana di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna coklat yang diikat. Apakah arti lambang berwarna biru tersebut? A. Kedamaian dan kestabilan anggota. B. Kekuatan negara anggota. C. Kemakmuran negara anggota. D. Persahabatan antar negara anggota. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kedamaian dan kestabilan anggota. Jadi bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dari lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Jadi warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Jadi ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Jadi lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Soal nomor 9. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Bertambahnya generasi muda dan berkurangnya jumlah generasi tua adalah bagian dari dinamika yang tidak dapat dihindari. Fenomena pertambahan penduduk pada kondisi tersebut adalah bagian dari konsep A. Kelahiran, B. Kesehatan, C. Kematian, D. Urbanisasi, dan E. Migrasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kelahiran. Jadi kelahiran adalah jumlah lahirnya penduduk di suatu wilayah dan perwilayahan dalam kurun waktu tertentu. Nama lain kelahiran dalam istilah demografi disebut sebagai fertilitas. Soal nomor 10. Presiden yang jabatannya sesuai dengan amandemen UUD 1945 pasal 7 adalah A. Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri. B. Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono. C. Megawati Soekarnowati dan B.J. Habibie. D. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Dan E. Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Jadi pasal 7, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.